Uang tersebut tadinya akan digunakan untuk melakukan unjuk rasa di gedung DPR pada tanggal 27 Agustus 2026. Nah, banyak netizen yang berspekulasi nih, salah satunya adalah Jeffrey Nicole. Dia berasumsi bahwa tindakan seperti ini adalah tindakan pembungkaman secara nggak langsung. Kasus pemblokiran rekening milik Supriyono alias Mas Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, kini menarik perhatian selebriti tanah air. Salah satunya aktor Jeffrey Nicole. Rekening Bank Mandiri milik Botok yang berisi sekitar 80 juta rupiah dana aksi diketahui terblokir menjelang rencana demonstrasi di depan gedung DPR pada 27 Agustus 2026. Membuat saldo yang seharusnya bisa diakses justru menunjukkan angka 0. Melalui akun media sosial pribadinya, Jeffrey Nicole menyuarakan keresahannya, menyebut situasi tersebut sangat menyeramkan karena bank negara bisa mengikuti perintah pihak yang diduga aparat untuk memblokir rekening seorang aktivis yang belum sempat menggelar aksi. Jeffrey Nicole menilai tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk pembungkaman terhadap aktivis sebelum aksi demonstrasi berlangsung, sekaligus menyayangkan penggunaan sumber daya negara untuk menekan suara rakyat. Unggahannya pun memicu gelombang dukungan dari netizen yang budiman yang menganggapnya berani menyuarakan isu kebebasan berpendapat. Bahkan sejumlah netizen yang berbakti ramai-ramai mengunggah foto kartu debit yang digunting sebagai bentuk kekecewaan terhadap Bank Mandiri. Menanggapi hal ini, Bank Mandiri menyatakan permintaan maaf dan menegaskan pemblokiran dilakukan atas permintaan resmi aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lucu ya, aparat di negeri kita. Masa iya nyuruh Bank Mandiri buat ngeblokir rekening koordinator AMPB dari Pati, ya Allah. Setan aja nggak kepikiran buat ngelakuin hal ini. Ini masyarakat mau menyampaikan aspirasi, bukan mau perang. Ya, dan itu juga dana juga buat dipakai buat konsumsi. Kok kepikiran sampai diblokir gitu ya? Aparat, nggak bedanya aparat apa keparat sih? Bingung gue jadinya. Gue aja nggak percaya awalnya kalau rekening koordinator MPB diblokir. Ternyata iya, lu lihat deh videonya deh. Kesel gue jadinya. Bank Mandiri baru aja blokir rekening yang isinya donasi 80 juta untuk keperluan unjuk rasa sampai di komen Jeffrey Nicole. Nih, tanggal 21 Agustus 2026, netizen tuh heboh sama berita pemblokiran tersebut. Katanya, uang donasi yang udah terkumpul sekitar 80 juta rupiah diblokir oleh Bank Mandiri. Uang tersebut tadinya akan digunakan untuk melakukan unjuk rasa di gedung DPR pada tanggal 27 Agustus 2026. Nah, banyak netizen yang berspekulasi nih, salah satunya adalah Jeffrey Nicole. Dia berasumsi bahwa tindakan seperti ini adalah tindakan pembungkaman secara nggak langsung. Bank Mandiri pun udah klarifikasi bahwa pemblokiran sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Jujur, menurut gua dengan adanya kasus pemblokiran rekening sepihak dari permintaan sebuah lembaga membuat gua yakin bahwa kita harus banget, gua ulangin, harus banget belajar blockchain, Bitcoin, dan juga self-custody dari sekarang. Gimana menurut lu pada? Coba komen di bawah. Coy, Bank Mandiri lagi rame banget dihujat satu Indonesia. Perkara apa? Lihat, rekening demonstran Botok diblokir, ada 80,9 juta. Jadi rame banget pengakuan Mas Botok yang rekening Mandirinya tiba-tiba diblokir, padahal di dalamnya itu ada dana donasi untuk demo nanti. Jadi Mas Botok ini adalah ketua AMPB yang dimana dia itu akan mengadakan demo tanggal 27 Agustus nanti di gedung DPR RI. Tuntutan yang akan disampaikan itu untuk mendesak DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset dan juga hukuman mati bagi pidana koruptor. Dana yang dikumpulkan 80,9 juta tersebut itu rencananya bakal digunakan sebagai dana akomodasi dan juga konsumsi bagi para demonstran nanti. Tapi tiba-tiba rekeningnya diblokir yang dimana duit 80,9 juta tersebut tidak bisa ditarik. Kaget dong, karena rame dan ricu banget masyarakat perkara Bank Mandiri tersebut. Bank Mandiri itu udah speak up katanya. Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening. Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. Jadi Bank Mandiri ini bilang kalau ternyata pemblokiran rekening
rekeningnya Mas Botok itu dilakukan atas perintah penegak hukum. Yang katanya Mas Botok itu ternyata seorang tersangka yang rekeningnya itu harus diblokir. Cuman di sini yang jadi pertanyaan masyarakat, kenapa harus rekeningnya yang diblokir? Kalaupun memang Mas Botok ini seorang tersangka, kenapa sampai sekarang Mas Botok tidak dipenjara? Kenapa Mas Botok masih berkeliaran dan masih bisa bersuara? Jadi maksudnya apa hubungannya pemblokiran rekening tersebut dengan status Mas Botok? Dan memang benar Mas Botok ini pernah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemblokiran jalan umum gitu ya, tapi itu tuh di bulan Maret. Kalau memang di bulan Maret, kenapa baru diblokirnya sekarang gitu? Dan kenapa ini menjadi huru-hara banget buat masyarakat ya, gimana ya? Jadi dipertanyakan dong pertanggungjawaban dari pihak Bank Mandiri. Maksudnya kok bisa data pribadi seseorang itu tiba-tiba diblokir hanya karena permintaan oknum pemerintah? Ini kan gak ada sangkut pautnya gitu ya. Jadi saat ini itu pertanggungjawaban Bank Mandiri itu dipertanyakan gitu ya. Kalau Mas Botok aja bisa sampai kayak gitu, apalagi nasabah-nasabah lain. Kita nggak pernah tahu loh para nasabah nyimpen duit seberapa banyak dan duit apa yang disimpan. Kalau tiba-tiba diblokir hanya karena dipinta oleh pemerintah, ya semua nasabah juga jadi merasa takut dong. Takut kalau tiba-tiba mereka juga kena yang kayak gini. Dan ini tuh jadi rame banget sampai Kojon aja tuh ikut speak up. Hanya dua hal yang bisa menyelamatkan Bank Mandiri. Satu, umumkan ke publik siapa yang memerintahkan pemblokiran. Dua, tunjukkan suratnya. Jika tidak, believe me, you're done, katanya. Percayalah, 80,9 juta yang dibukukan oleh Bank Mandiri itu akan berdampak sangat luas bagi Bank Mandiri gitu ya. Bank Mandiri membukukan 80,9 juta hanya demi satu orang. Percayalah, akan ada ratusan nasabah yang kabur dari Bank Mandiri dan akan ada miliaran rupiah yang hilang dari Bank Mandiri ya. Breaking news kelanjutan dari cerita Mas Botok CS, Mas Teguh, juga Mas Apro maupun AMPB yang berada di Jakarta Bolo ya. Ini ada komentar rekening Mas Botok juga diblokir dan uangnya hilang bang. Kalau diblokir iya, nanti kalian bisa lihat video ini sampai selesai. Tapi kalau uangnya hilang insya Allah tidak Bolo ya. Cuman diblokir. Nah apa sebabnya kita juga kurang tahu. Kenapa tiba-tiba diblokir ya. Dan kalau diblokir berarti kan harus membuka blokir dulu ke bank. Dan itu prosesnya mungkin juga Mas Botok harus balik lagi ke Pati ya kan, ke bank dulu dan bagaimana ya. Jadi ini yang nggak tahu kenapa kok sampai bisa terjadi seperti ini. Bahkan sudah dipost di akunnya Mas Apro. Kita sebagai rakyat hanya bisa bantu speak up dan bantu ngomong ya. Jadi gila Bolo. Kalau ya kita contohkan Mas Botok, Mas Teguh, Mas Apro maupun AMPB yang kalau ngomong aja itu mencoba untuk dibungkam. Terus bagaimana kalau kita diam saja? Kan kalau asumsi dari masyarakat sekarang itu masyarakat banyak yang menderita karena apa? Karena masalah korupsi di Indonesia itu sangat sudah akut teman-teman. Kalian bayangkan ya, negara sebesar ini sumber daya alam ada, mineral tambang, kehutanan, laut, pertanian, semuanya ada. Tapi kenapa rakyat Indonesia masih sangat miskin? Bahkan kalah dengan negara sekecil Singapura maupun Malaysia. Rakyat itu udah tuntutannya Mas Botok sama Mas Teguh itu loh. Cuman RUU perampasan aset dan hukum mati para koruptor. Itu aja. Kenapa diolor-olor? Bahkan kalau kalian lihat akun saya itu sudah bicara tentang RUU perampasan aset 1 tahun yang lalu loh. Kan UU yang lain itu mudah sekali disahkan gitu loh. Nah, kalian bisa baca sendiri, saldo 80 juta donasi seluruh Indonesia di rekening Mas Botok tiba-tiba dibuka oleh ya, kita nggak tahu, nggak bisa menyebut juga pemerintah, tapi yang jelas akun itu tidak bisa dicairkan. Nah ini chattingnya Mas Apro dengan Mbak Ani ya, lagi Mas iki lagi nyari talangan. Nah nek diblokir nggak iso cair neh Mas gitu. Jadi artinya kalau diblokir tidak bisa cair. Ini masih cari dana cadangan kayak gitulah. Soalnya duit iki arep digumbayar bis sing mangkat neng Jakarta. Soalnya uang ini, uang 80 juta tadi itu untuk bayar transportasi bis yang untuk mengusung massa, membantu mungkin ya Mas Teguh dan Mas Botok yang nantinya melakukan aksi di tanggal 27 Agustus. Nah kalau uangnya diblokir, masa rakyat mau dibungkam? Kan pertanyaannya seperti itu, pertanyaannya Mas Apro tadi yang diungkapkan di kekesalannya karena media sosialnya juga ikut juga diblokir gitu loh. Dan tanya uangnya berapa Mbak? Nah ini saldonya, ini nomor rekeningnya saya blur karena di postingannya Mas Apro itu ada, tapi ya wajib saya blur karena itu kan privacy ya. Nah, di sini dilingkari sama Mas Apro nominalnya 80 juta, 80 juta 900 ya. Itu donasi seluruh Indonesia ya yang menuju ke rekening Mas Botok untuk memperjuangkan suara rakyat, yakni tuntutan RUU perampasan aset dan hukum mati para koruptor. Berarti kalau dilihat dari donasi sebesar ini, rakyat itu kan mendukung teman-teman. Terus kenapa langkah dari penyuaran aspirasi ini sangat ditakuti oleh para pemerintah?
Harusnya pemerintah membuka pintu gerbang DPR, karena itu apa yang dikatakan Mas Teguh itu benar. Itu adalah rumah aspirasi. Rakyat mau mengadu kemana lagi kalau tidak mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat? Katanya kesingkatan dari DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti kan harus bisa mewakili suara rakyat. Itu loh yang dimaksud Mas Teguh, itu nggak muluk-muluk. Yang dimaksud rakyat itu tidak berbelit-belit, ya, hanya meminta tuntutan itu. Terus kalau kalian melihat kasus seperti ini, masa kalian ibaratkan ya banyak buzzer-buzzer di konten saya sudah 3 kali diteror. Ya saya nggak takut karena saya ingin menyuarakan. Walaupun saya hanya bisa bersuara, tapi setidaknya saya adalah orang yang sadar kalau negara kita itu perlu perbaikan. Korupsi sudah sangat-sangat merajalela, sudah mengakar. Itu loh kepedulian saya, walaupun saya hanya orang tidak mampu. Ya kan, saya bisanya ya banyak bermedsos. Setidaknya saya memiliki kepedulian. Ya, negara kita itu negara kaya, teman-teman. Ya, kalian bayangkan toh, kita itu punya apapun loh di Indonesia itu. Tapi masih banyak orang yang masih tidur di kolong jembatan, orang yang mengais makanan di tempat sampah, orang yang setiap harinya menali perutnya karena dia tidak punya uang untuk beli makan. Itu yang ingin kita perjuangkan, teman-teman. Karena apa? Karena uangnya dikorupsi sama para pejabat, ya. Kalian bayangkan tuh, berita korupsi nggak ada hentinya loh. Mulai dari korupsi MBG 1 hari 1 M, korupsi apa lagi? Timah nikel, korupsi apa lagi? Di 74 gram emas yang ditemukan di rumah Pak Febri itu. Ya Allah, ini adalah bentuk kepedulian, teman-teman. Kalau kita bisa bersuara, ya kita bersuara. Ya, kalau nanti suatu saat akun saya diblokir, ya insya Allah saya akan bikin akun lagi dan saya akan terus memperjuangkan suara rakyat Indonesia. Terima kasih.